Yang terhormat Profesor Irwan Trinugroho, SEM SC PhD selaku PLT Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi, serta Bapak Rino Ardia Nugroho Esos MTI PhD selaku Kepala UPT Kerjasama dan Layanan Internasional. Yang saya hormati Dr. of Engineering Rahmat Sriwijaya STMT, Ketua Supokja ISMA selaku narasumber pertama, dan Afifah Vidina Rosi, alumni ISMA 2021 University of Pax Hungaria, selaku narasumber kedua pada hari ini. Serta yang teristimewa seluruh peserta webinar pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui Zoom pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Lucia Dara yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan doa supaya acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Prof. Irwan Trinugroho, SEM SC PhD, selaku PLT Wakil Rektor Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi. Kepada Prof. Irwan, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat kita Pak Rahmat Sriwijaya dari ISMA Pusat ya. Beliau ini dosen Gajah Mada tapi dalam kapasitas ini sebagai Ketua ISMA. Ya. Kemudian teman-teman dari UPT Kerjasama dan Layanan Internasional, Pak Rino, Pak Hanif, dan teman-teman yang lain. Kemudian adik-adik mahasiswa. Kemudian narasumber yang kedua, penerima award di ISMA ya, alumni ISMA. Kemudian adik-adik mahasiswa yang saya banggakan semuanya. Yang pertama, terima kasih atas kehadirannya dalam acara sosialisasi ISMA tahun 2024 ya. Jadi mohon izin Pak Rahmat ya, kami sampaikan bahwa UNS sudah melakukan screening internal terhadap yang sudah melakukan pendaftaran yang koordinasi oleh International Office-nya UNS ya. Nah ini berdasarkan pada internal screening kami itu jumlah mahasiswa yang lolos dari internal screening ada 246 mahasiswa. Nah, kami berharap nanti 246 mahasiswa ini kemudian yang akan kita bina ya selama periode sampai dengan nanti pendaftaran ya, untuk kemudian bisa mendapatkan atau yang belum bisa mendapatkan skor bahasa Inggris yang dibutuhkan, atau yang kemudian yang sudah berarti kemudian improve berbagai macam hal ya, terutama yang berkaitan dengan nanti untuk wawancara dan seterusnya ya. Jadi ini cukup signifikan ya meningkatnya dari tahun sebelumnya. Yang paling banyak itu dari Sekolah Vokasi 74 mahasiswa, kemudian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 31, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 30 gitu ya. Fakultas lain hampir semuanya ada semua kecuali Fakultas Peternakan ya. Wajar karena Fakultas Peternakan itu fakultas baru gitu ya. Kemudian saya sampaikan juga ya kepada Pak Rahmat ya bahwa UNS sangat komit ya dalam mendukung program ISMA ini ya, karena satu ya, impact-nya luar biasa ya, baik bagi adik-adik mahasiswa yang berangkat ya. Kemudian kami juga melakukan survei internal bagaimana before and after setelah ISMA ya, dan kemudian bagaimana cara mereka kemudian ketika masuk ke job market antara yang sudah pernah mengikuti program ISMA dan yang belum gitu. Dan kami melihat ada perubahan yang signifikan ya, dan juga ada impact yang signifikan bagi adik-adik lulusan alumni dari ISMA ini. Bagi mahasiswa jelas itu akan sangat membantu ya, menjadi experience yang luar biasa ya. Dan bagi kami ya, bagi pengelola universitas ya, ini juga menjadi salah satu indikator yang ada di dalam pencapaian indikator kinerja utama ya. Jadi kalau ISMA ini
masuk di dalam indikator kinerja nomor 2 ya, IKU 2. Nah, adik-adik mahasiswa ya, jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya ya sudah mendaftar dalam screening internal ISMA yang dilakukan oleh International Office ya. Nah, setelah ini tahap selanjutnya nanti mohon adik-adik bisa mengikuti ya, semangat selalu ya. Dan hari ini kita beruntung karena hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Pak Rahmat Sriwijaya. Pak Rahmat ini orang yang dari awal itu mengurus ISMA. Jadi ISMA itu ada tahun 2021 ya, salah satu apa namanya, apa ya, foundernya lah gitu ya. Foundernya adalah Pak Rahmat Sriwijaya ini ya, dan sekarang beliau juga masih mengawal ini menjadi ketua dari ketua Pokja dari ISMA ini ya. Jadi kita beruntung Pak Rahmat nanti akan menyampaikan banyak hal ya. Mudah-mudahan saya terinfo, tapi mudah-mudahan nanti akan terinfo juga dari Pak Rahmat secara detailnya ya. Jadi di tahun 2024 ini alokasi yang untuk ISMA kelihatannya bertambah, tapi nanti konfirmasi aja ke Pak Rahmat benar nggak itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan betul dan mudah-mudahan signifikan ya, dan ini nanti akan menambah chance bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa memperoleh kesempatan ya dalam program ISMA ini. Kelihatannya juga ada program yang ISMA, apa sih namanya, ISMA apa, co-funding ya gitu ya. Jadi ada yang komponen pendanaannya dari LPDP dan ada komponen pendanaannya yang ditanggung oleh peserta sendiri. Tapi ada juga ya yang ISMA yang reguler ya, atau ISMA yang keseluruhannya didanai oleh LPDP gitu ya. Nanti mungkin Pak Rahmat secara detail akan menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Rahmat ya, kemudian kepada adik-adik mahasiswa saya ucapkan terima kasih dan juga semangat selalu mengikuti ini ya. Ini journey yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau adik-adik nanti bisa sampai kemudian dapat ini dan berangkat dan pulang, itu saya jamin lah ya, banyak manfaat yang akan bisa diperoleh. Ya mungkin demikian dari saya, sedikit pengantar dari saya ya. Dengan membaca Bismillah, acara sosialisasi program ISMA tahun 2024 Universitas 11 Maret saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Irwan atas sambutannya, dan sebelum kita memasuki sesi acara materi pada hari ini, kepada peserta diharapkan untuk on cam karena kita akan menjalankan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, akan saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah on cam, dan sebelum memasuki sesi materi pada hari ini, saya ingin mengecek semangat teman-teman untuk mendengarkan materi pada hari ini. Untuk yang sudah excited untuk mendengarkan materi hari ini, mungkin bisa ketik angka favorit teman-teman di kolom chat. Oke, baik. Jadi masih semangat semua. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita menuju ke sesi materi yang pertama yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Rahmat. Kepada Bapak Rahmat, apakah sudah hadir? Ya, Oh ya. hadir, Apa Pak. kabar Bapak? Baik. Suara saya kedengaran, Mbak? Terdengar Bapak, Baik, terdengar. terima kasih. Baik, untuk waktu dan tempatnya, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lucia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama Bisnis, Informasi UNS, Bapak Profesor Irwan Trinugroho, SE, MSc, PhD. Terima kasih Pak Irwan yang telah membuka acara ini. Dan juga ini kolega saya, sahabat saya yang mengikuti program ISMA dari 2021, Bapak Rino Ardian Nugroho. Selamat siang Pak Rino. Ya, terima kasih. Dan juga tentu saja Bapak Ibu pimpinan UNS
dan juga Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa yang berbahagia pada siang hari ini. Saya merasa senang sekali tadi penjelasan dari Pak Rektor bahwa program seleksi di UNS ini sudah berjalan cukup lama, dan pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan akhir sebelum kita masuk ke proses seleksi. Mbak Agustia, saya akan melakukan presentasi, izin untuk sharing. Baik, Bapak. Ya, baik, rekan-rekan sekalian, berikut adalah materi saya, dan ini ada update beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, program Wisma ini ditujukan untuk mahasiswa program sarjana dan juga program vokasi, baik D3 maupun D4, untuk belajar selama 1 semester di kampus luar negeri. Nah, rekan-rekan sekalian, terminologi dari 1 semester ini adalah tergantung dari durasi kalender akademik di setiap negara tersebut. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, dan ada yang 6 bulan. Jadi 1 semester tergantung dari kalender akademik tersebut. Dan kemudian juga mulainya itu kalau kita di Indonesia mulai bulan Agustus kira-kira ya. Di sana ada yang mulai bulan Juni, ada yang bulan Agustus, ada yang September, Oktober. Jadi tepatnya adalah nanti pada saat teman-teman memilih kampus tersebut, lihat betul kalender akademiknya, dan kalau itu sesuai dengan Anda dan sesuai dengan kebijakan di kampus maupun di prodi, pilih seperti itu. Jadi Anda harus memilih pilihan kampus luar negeri yang sesuai dengan periode yang disetujui oleh prodi ataupun dosen yang ada di kampus Anda. Yang berikutnya ini adalah jalur sarjana. Untuk kampus-kampus sarjana dan juga vokasi, untuk kampus-kampus yang berada dalam naungan Dirjen atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kampus-kampus yang berada di bawah naungan Kementerian Agama ataupun Pertahanan ataupun Kesehatan itu belum diizinkan untuk mengikuti program ini. Ini saya kira ini adalah ide besarnya. Ada industri 4.0 di mana semua serba otomasi, dan juga bahwa internasionalisasi itu penting, bahwa nantinya Anda tidak akan lagi ada batas antara satu negara dengan lain. Jadi suatu saat lapangan pekerjaan Anda akan diperebutkan tidak hanya oleh lulusan Indonesia, tapi juga lulusan negara lain akan memperebutkan peluang kerja. Dan juga termasuk Anda juga bisa memperebutkan peluang kerja di negara lain. Jadi ini semuanya akan bermanfaat bila Anda bisa menguasai atau memenangkan pertarungan dengan baik. Yang berikutnya adalah mereka belajar. Nah, rekan-rekan sekalian, apa artinya mereka belajar? Ini tolong sekali lagi dicermati dengan baik. Konsep utama dari mereka belajar adalah Anda diberi kesempatan selama 1 semester untuk belajar di luar kampus. Di luar kampus itu dalam konteks kita di kampus di luar negeri, dan juga di luar prodi Anda selama 1 semester. Sekali lagi ya, di luar prodi Anda selama 1 semester. Jadi nanti Anda akan mendapatkan kondisi di mana mungkin saja mata kuliah yang Anda ambil tidak sama dengan mata kuliah yang ada di program studi Anda. Karena tujuannya adalah untuk memperkaya Anda, memberi kesempatan bagi Anda untuk menguasai kalian tidak hanya di 1 prodi saja, tapi di tambahan di 2 ataupun 3 prodi yang lain, sehingga diharapkan Anda menjadi lulusan yang punya kompetensi yang cukup sehingga bisa bersaing tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara global. Nah, ini tolong diingat betul, karena biasanya sudah sosialisasi pertanyaan itu akan muncul lagi. Bahkan nanti sebentar lagi pertanyaan itu akan muncul lagi ya. Nah, itu berarti menandakan Anda tidak menyimak dengan baik. Rekan-rekan sekalian, apa kunci dari program Wisma ini, di mana Anda datang dari berbagai program studi, mulai dari eksak, non-eksak, dan di beberapa ada olahraga dan sebagainya. Yang mempersatukan Anda ini adalah 10 kompetensi global ini. Jadi bahwa mahasiswa dari program social sciences ataupun dari engineering itu bisa sama-sama belajar dalam 1 mata kuliah yang sama dalam 1 kelas di luar negeri, yang tujuannya adalah untuk mencapai 10 kompetensi global ini. Jadi ini adalah alat nomor 1 kita dari berbagai
latar belakang program studi, kita akan disatukan dengan suatu program untuk mencapai 10 kompetensi global ini. Nah, 10 kompetensi global ini adalah kompetensi yang nantinya akan berguna bagi Anda jika Anda ingin memenangkan pertarungan tidak hanya nasional tapi juga global di masa depan. Kira-kira seperti itu. Rekan-rekan sekalian, ini kira-kira perjalanan program ISMA dari 2001, 2002, 2003. Dari sisi anggaran juga naik, dan dari sisi ini sarjana ya, dari sisi yang dikirim juga naik. Terakhir yang sarjana adalah 1.692, dan kemudian dari vokasi sekitar 300 sekian, jadi total adalah 1.844 sarjana vokasi tahun ini. Dan tahun depan, tadi seperti disampaikan oleh Pak Rektor, anggarannya bertambah, dan kita akan mengirimkan minimal 3.000 mahasiswa di tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, per hari ini kita mempunyai mitra untuk sarjana maupun vokasi sebanyak 128 kampus di 26 negara di 4 benua. Dan tahun depan ini akan meningkat. Nah, nanti saya akan sampaikan kampus-kampus yang akan berminat untuk bergabung pada tahun depan. Nah, rekan-rekan sekalian, selain program ISMA reguler, kita masih ada satu program tambahan lagi, yaitu yang namanya adalah program profesional. Program profesional ini nanti fokusnya adalah pada entrepreneurship. Itu ada 300 alokasi 300 untuk belajar di luar negeri. Jadi selain 3.000 tadi, ada alokasi tambahan sebanyak 300 orang. Jadi kira-kira nanti mudah-mudahan kita bisa mengirimkan total 3.500 awadi untuk tahun depan. Dan per hari ini, nanti kalau teman-teman yang tahun ini pulang, kita akan sudah mempunyai 3.500 alumni. Berarti tahun depan kalau kita tambah 3.500 lagi, berarti tahun akhir 2024 atau per Desember, kita atau program ISMA akan mempunyai alumni sebanyak 7.000. Dalam 4 tahun, ISMA mempunyai 7.000 alumni, dan inilah pertambahan alumni yang termasuk yang terbesar di Indonesia dibandingkan dengan program-program lain, baik program nasional maupun program diselenggarakan oleh negara asing, termasuk di situ ada Mobuso, ada beasiswa dari pemerintah Australia, pemerintah Amerika, pemerintah Inggris. Dalam 4 tahun kita mempunyai 7.000 alumni, dan ini adalah orang pandai, terpandai di Indonesia, yang nantinya itu akan bersinergi menjadi pengisi Indonesia Emas 2045. Ini kira-kira populasi kita, total populasi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi ada 8.300.000, dan yang pendaftar ISMA kira-kira 20.000 orang, dan total untuk vokasi dan sarjana adalah 1.984 awadis yang berangkat pada tahun ini. Dan berangkat ke kampus-kampus terbesar dunia. Nanti rekan-rekan coba melihat di googling, apa itu UPenn, University College London, apa itu Chicago, Edinburgh, Yale, dan Melbourne. Ini adalah mitra-mitra program ISMA, dan ini adalah kampus-kampus terbaik di dunia, sungguh-sungguh terbaik di dunia. Kalau Anda tahu program Yale dan UPenn, itu adalah 2 member dari 8 kampus tertua yang usianya lebih dari 100 tahun dan terbaik dalam hal riset di Amerika, yang disebut sebagai Ivy League. Liga Ivy ini adalah 2 di sini, dan ada total 8. Dan tahun 2024 kita akan mempunyai 4 member dari Ivy League, yaitu University of Pennsylvania, Yale University, University of Columbia, dan Cornell University. Jadi tahun depan kita akan mempunyai 4 member dari total 9. Dan untuk Australia, kita mempunyai Group of 8, yaitu adalah 8 kampus terbaik di Australia dalam bidang akademik dan riset. Tahun ini kita sudah mempunyai ke-8-nya, dan tahun depan akan pertama. Dan juga di Inggris itu ada kampus terbaik, itu adalah Oxford, Cambridge, UCL, dan juga Imperial. Tahun ini kita sudah mempunyai UCL, University of London. Tahun depan kita akan bergabung Imperial College, dan mudah-mudahan Cambridge gabung.
Sehingga harapan kita dalam 1-2 tahun ke depan kita akan mempunyai 4 kampus terbaik di Inggris dan 9 kampus terbaik di Amerika dan juga 8 kampus terbaik di Australia. Nah, itu adalah jadi mitra kita. Jadi kampus terbaik di dunia. Nah, ini adalah kampus yang kita pilih. Jadi kampus yang dipilih adalah sekali lagi rekan-rekan sekalian, kita tidak mungkin melakukan afirmasi walaupun ada dari daerah terpencil, karena kampus-kampus yang kita pilih adalah kampus terbaik yang mempunyai reputasi terbaik dan mempunyai persyaratan tersendiri yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Jadi kalau kita melakukan afirmasi, nanti hambatannya adalah Anda tidak bisa masuk dalam kampus-kampus terbaik tersebut. Jadi yang bisa dilakukan adalah Anda memenuhi persyaratan dari kampus-kampus tersebut. Berikutnya kita lihat ya, ini adalah persyaratannya minimum. Rekan sekalian, ini adalah persyaratan minimal yang nyatanya nanti dalam proses seleksi itu lebih dari ini. Nah, kenapa bisa lebih dari hal tersebut? Kalau misalnya dalam satu kampus itu kuotanya 20, pendaftarnya 500, maka yang kami lakukan adalah membuat perankingan berdasarkan prestasi akademik dan juga kemahiran berbahasa Inggris. Dan itulah kemudian nanti kita banyak mendapati bahwa beberapa kampus itu mungkin nilai terendahnya itu lebih tinggi daripada yang disampaikan sini. Jadi mulai dari bahasa Inggris, kita itu sarjana kita memakai TOEFL IBT, IELTS dan Duolingo. Rekan-rekan sekalian, ini adalah suatu yang Anda harus ikuti, jadi tidak bisa ada dokumen tes yang lain selain yang ini. Dan nanti Anda membuka di website itu, dalam mendaftar TOEFL atau IELTS atau Duolingo itu Anda harus memasukkan kampus tujuannya. Kampus tujuannya itu sebenarnya adalah ISMA ini. Jadi ISMA itu dalam konteks provider TOEFL, IELTS, dan Duolingo itu dianggap setara dengan kampus. Maka nanti Anda akan masukkan kode dari ISMA sebelum Anda melaksanakan tes. Jadi pada saat registrasi untuk melakukan tes bahasa Inggris, masukkan kode ISMA, nanti kemudian mereka akan mengirimkan hasil Anda itu ke kami. Sehingga kami tidak perlu melihat dokumen Anda, cukup Anda menyampaikan nomor registernya, kami sudah punya data tersebut. Kenapa demikian? Kita ingin ada asas keadilan dan asas kejujuran. Jadi tidak lagi ada manipulasi di dokumen tersebut. Karena kami sudah mempunyai datanya real dari provider kantor pusatnya di Amerika maupun di Inggris. Kemudian yang berikutnya untuk transkrip, nanti pada bulan Februari akan ada pembukaan, dan pada saat itu Anda akan berada pada semester 4 ataupun semester 6. Untuk sarjana, atau D3 semester 4, dan untuk D4 semester 3 ataupun semester 4 ataupun semester 6. Nah, rekan-rekan sekalian, transkrip yang dipakai yang mana? Transkrip sebelumnya. Jadi kalau Anda mendaftarnya pada bulan Februari, berarti Anda akan menggunakan transkrip yang pada semester sebelumnya. Ini adalah mitra dari program sarjana. Anda lihat sini mitranya. Jadi semua benua kita mempunyai mitranya. Total ada 128 kampus. Ini adalah untuk yang sarjana. Anda lihat sini mulai dari Yale, ada Chicago, ada Texas, kemudian di sini ada Penn State, ada Boston, kemudian ada Maastricht, ada Korea University, ada Keio University, di sini ada Top of 8 Australia, kemudian ada Canterbury, Wellington di Selandia Baru, dan di Irlandia, ini juga di Inggris ada Edinburgh. Edinburgh itu nomor 8 terbaik dunia. Dan juga nanti ada, ini Nanyang 13 terbaik dunia, dan nanti ada NUS, National University of Singapore, nomor 10 terbaik dunia, dan seterusnya. Ini adalah mitranya. Per tahun ini 73, 17, sekarang 75 untuk sarjana. Dan tahun depan pasti lebih banyak. Inilah jumlah pendaftarnya. Tahun ini ada 8.005, sebenarnya adalah 20.000, tetapi yang bisa memenuhi persyaratan hanya 8.000. Yang melakukan submit total adalah 8.000. Jadi
20.000 membuat akun, tetapi hanya 8.005 yang melakukan submit. Artinya sudah memenuhi persyaratan minimum yang tadi disyaratkan tersebut. Kemudian di sini ada pada tahun ini ada untuk sarjana ada 1.416 mahasiswa datang dari 122 kampus, dan tahun depan kita akan meningkatkan partisipasi dari kampus-kampus di Indonesia mencapai 150 atau bila memungkinkan adalah 2.000 kampus di seluruh Indonesia yang ikut terlibat dalam program ISMA ini. Ini untuk yang sarjana. Kemudian rekan-rekan sekalian, nanti Anda akan masuk ke website tersebut. Di website tersebut ada mata kuliah yang ditawarkan. Anda hanya boleh mendaftar atau memilih mata kuliah yang ada di dalam website tersebut. Yang rata-rata sekitar 10-20 mata kuliah yang ditawarkan. Yang Anda harus lakukan sebagai orang dewasa, memilih kampusnya dan memilih mata kuliahnya. Harus sinkron. Kalau Anda ingin kampusnya tapi mata kuliahnya tidak sesuai, ya jangan diambil. Sebaliknya ada mata kuliahnya ada, tapi kampusnya Anda tidak sesuai, jangan diambil. Pilihlah yang mata kuliah sesuai dengan keinginan Anda dan juga kampusnya sesuai dengan keinginan Anda. Jadi jangan sampai terjadi Anda sudah memilih kampus kemudian Anda komplain karena mata kuliahnya tidak ada. Itu tidak bisa seperti itu. Itu adalah kesalahan sejak awal yang dilakukan Anda sendiri. Tidak ada komplain soal itu. Yang Anda lakukan adalah memilih pasangan antara kampus dan mata kuliah sesuai dengan keinginan Anda. Kalau sesuai, diambil. Kalau tidak sesuai, berarti Anda bukan termasuk yang cocok mengikuti program ISMA ini. Mudah-mudahan ada program lain yang sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Jadi saya kira teman-teman sekalian, tidak semua keinginan kita itu tersedia. Barangkali kita perlu menunggu bersabar. Mudah-mudahan pada lain waktu ada keinginan kita yang bisa terpenuhi. Dan Anda hanya mengambil mata kuliah 3-4 mata kuliah. Rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu Kaprodi, biasanya mahasiswa di Indonesia ini kalau mengambil mata kuliah itu 6-8 gitu ya. Nah, pada pengalaman awal kita di 2021 itu banyak dosen maupun Kaprodi maupun mahasiswa merasa bahwa pilihannya sedikit sekali. Sehingga yang terjadi adalah mengambil 4 mata kuliah luar negeri, misalnya di Amerika, dan mengambil 4 mata kuliah lagi, misalnya di UNS, itu total 8 mata kuliah. Anda harus tahu bahwa kuliah di Amerika itu dan Indonesia itu bedanya 12 jam. Berarti kalau Anda kuliah di Amerika siang, di Indonesia malam. Anda kuliah di Indonesia malam, berarti di Amerika siang. Kalau Anda kuliah dua-duanya, berarti Anda akan kuliah siang malam. Dan itu adalah hal yang buruk karena akan mempengaruhi kesehatan Anda dan tidak mungkin Anda bisa mencapai nilai yang maksimum. Dan belajar di luar negeri, 4 mata kuliah itu bobotnya besar. Dan Anda ingat bahwa saingan Anda itu adalah orang-orang terpandai di dunia yang kuliah di kampus-kampus terbaik tersebut. Jadi percayalah pada kami, 4 mata kuliah itu adalah titik optimal bagi Anda, sehingga Anda bisa mengikuti program itu dengan baik dan juga mencapai nilai secara maksimal. Kalau kami ingin Anda IPK-nya semua 4. Tidak ingin kami Anda IPK-nya 2 ataupun bahkan gagal. Tapi percayalah bahwa program ISMA ini yang gagal juga ada. Ya. Yang gagal juga ada. Tidak semua sukses, tapi yang sukses juga IPK 4 juga ada. Mudah-mudahan Anda termasuk yang sukses ke depan. Ini adalah contoh mata kuliah di Yale dan Coast London. Yale ini adalah termasuk Ivy League, jadi kampus tertua di Amerika. Banyak pemenang Nobel di sana, terutama di sini adalah bidang hukum atau social human era. Ini adalah pusatnya adalah Yale. Kemudian University of College London nomor 4 di Inggris. Dan kira-kira nomor 7 atau 8 di dunia. Yale. Yale. Inilah mata kuliahnya, contoh ini. Mata kuliah ini bisa diambil oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang ilmu manapun. Dan juga dari kampus mana saja, termasuk yang di Jawa, luar Jawa, BHMN, PTN, ataupun BLU, dan juga swasta. Bisa mengambil mata kuliah ini sepanjang Anda memenuhi proses seleksinya. Nah, ini 10 kompetensi tersebut nanti akan ada dalam mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini akan mengandung beberapa kompetensi, sehingga kalau Anda mengambil 4 mata kuliah, kita mengharapkan Anda bisa memenuhi 10 kompetensi global ini.
Kemudian yang berikutnya untuk vokasi, ini untuk diploma 3 dan diploma 4. Kalau di 3 berarti pada semester 4, kalau di 4 berarti semester 4 ataupun semester 6. Ini adalah kegiatan yang membedakan kegiatan antara yang sarjana dan vokasi. Kalau yang sarjana itu semuanya di dalam kelas atau mungkin di lab. Sementara di vokasi ciri khasnya adalah Anda akan mendapatkan pengalaman di industri. Nah, pengalamannya itu bisa dalam 5 mode ini, bisa bekerja di industri ataupun mengunjungi industri ataupun mengerjakan proyek industri ataupun mendapatkan pelatihan atau sertifikasi di industri ataupun kuliah yang diajarkan oleh para praktisi dari industri. Ini adalah perbedaan untuk program vokasi. Dan di program vokasi ada 4 klaster. Jadi klasternya ada engineering, rekayasa, ada bisnis, ada ilmu kesehatan, dan ada ilmu sosial. Nah, kalau di tingkat sarjana itu mereka belajarnya adalah lintas bidang. Nah, di vokasi karena khusus, maka mereka belajarnya adalah dalam klaster yang sama. Jadi Anda bisa lintas bidang tetapi masih dalam klaster yang sama. Jadi misalnya teman-teman dari ilmu komputer itu bisa mengambil tentang pertanian dalam klaster ini ya. Atau teman-teman dari industri perhotelan bisa mengambil manajemen. Tapi masih dalam satu klaster ini. Nah, kalau dalam klaster ini masih dimungkinkan Anda bisa mengambil mata kuliah tersebut. Tetapi tidak bisa mahasiswa keperawatan mengambil mata kuliah tentang maritim. Karena itu beda klaster. Jadi sama-sama mereka belajar, tetapi untuk vokasi ini karena khusus spesifik, maka kemudian mereka belajar dalam klaster yang sama. Dan ini adalah persyaratannya untuk bahasa Inggris maupun IPK. Kita lihat sini ada EBT, ada IELTS, Duolingo dan TOEIC, dan IPK minimum 3,0. Kemudian ini adalah mitra-mitra untuk sekolah vokasi. Mitra sekolah vokasi ini adalah kampus-kampus yang umumnya adalah kampus-kampus vokasi ataupun politeknik yang mempunyai hubungan baik dengan industri pada level yang global. Jadi mempunyai kemitraan industri yang baik, bukan industri lokal tapi industri global. Nah, ini adalah mitra dan akan bertambah pada tahun depan. Dan ini mitranya tahun ini ada 51 dan tahun depan akan bertambah. Pendaftarnya adalah 1.465, kemudian yang berangkat adalah 568 dari 67 politeknik ataupun vokasi di Indonesia. Ini contoh program di Coventry ini. Ini adalah ada magang berbasis proyek, kemudian ada pembelajaran berbasis kerja. Dan ini adalah dekat dengan industri. Ini adalah contoh kegiatannya untuk mencapai yang tadi disampaikan pengalaman industri. Nah, di Coventry ini ada di Mercedes-Benz, juga di Jaguar. Jadi ini adalah mitra-mitra industri yang nomor 1 dunia. Jadi memang betul-betul kualifikasinya adalah tingkat internasional. Kemudian ini contoh pembelajarannya di Coventry dan juga di Haag PSS. Itu ada di Belanda, Coventry di Inggris. Kira-kira mata kuliah seperti ini, dan ini masih berada dalam satu klaster yang sama. Jadi kalau di Haag ini ada klaster engineering, kemudian kalau yang di Coventry ini adalah klaster bisnis. Dan apa yang didapatkan oleh Anda akan mendapatkan hampir semua biaya untuk yang sarjana. Bisa dikatakan semua. Nah, kemudian kita mempunyai skema yang afirmasi. Afirmasi ini juga didanai seluruhnya sama, tetapi bedanya adalah proses seleksinya nanti akan dibedakan, dan itu untuk para mahasiswa yang KIPK ataupun dulu bidik misi, dan juga mahasiswa yang dari daerah T atau tertinggal. Ini akan masuk dalam kelompok afirmasi, Anda akan bersaing dengan teman-teman Anda sendiri. Kemudian nanti kedua adalah reguler, dan yang ketiga adalah co-funding. Co-funding ini adalah mahasiswa mendanai sebagian dari pengeluaran itu didanai oleh mahasiswa ataupun orang tuanya. Nah, kemudian apa yang didanai oleh negara, yaitu adalah SPP, kemudian biaya pendaftaran,
dan juga tiket internasional. Kemudian apa yang dibiayai oleh mahasiswa? Yaitu adalah asuransi, visa, dan juga tiket domestik serta biaya hidup ataupun dormitory. Itu didanai oleh mahasiswa ataupun orang tuanya. Nah, ini adalah timelinenya. Rekan-rekan sekalian, sekarang ada proses, kita sedang proses sosialisasi seperti pada hari ini, dan nanti pada bulan Januari sampai Februari kita akan melakukan registrasi pendaftaran untuk para mahasiswa, dan kemudian nanti bulan Maret akan dilakukan interview, dan pada akhir Maret ataupun awal April kita akan mengetahui siapa saja yang akan lulus. Nah, rekan-rekan sekalian, pada tahun depan itu ada 3 pilihan. Anda bisa memilih 3 kampus. Maka ini adalah strateginya, rekan-rekan sekalian, direnungkan dengan baik. Yang pertama adalah, pilihan pertama silakan Anda bermimpi. Jadi teman-teman di UNS ini sekarang yang hadir, ingin kuliah di Harvard atau tahun ini belum ada, tapi mudah-mudahan tahun depan ada, mau di Cornell ataupun di Columbia dan sebagainya, ataupun di tadi UCL, silakan. Yang kedua, Anda mulai realistis. Nah, ini yang ketiga, ini saya sarankan kepada Pak Wakil Rektor maupun juga Pak Rino, nomor 3 ini, dan juga Bapak Ibu Kapolri. Nomor 3 ini adalah hak dari kampus, karena mahasiswa semua Anda adalah utusan dari kampus. Seberapapun pandainya Anda, kalau kampus tidak memberikan rekomendasi, kami akan menolak. Jadi Anda semua adalah utusan dari UNS. Maka kami menyarankan untuk pilihan ketiga, ini dipilihkan oleh universitas ataupun prodi untuk memilihkan pilihan ketiga yang sesuai dengan tingkat kompetensinya dan sesuai juga dengan kompetensi yang Anda miliki supaya cocok. Kemudian ada strategi berikutnya, yaitu teman-teman jangan bersaing pada satu kampus yang sama, menyebarlah. Jadi kalau misalnya Anda sekarang 200 orang, semua mendaftar ke Boston University, yang diterima 2 orang, berarti akan ada 198 orang gugur. Maka saran saya adalah 200 orang ini menyebar ke setidaknya 50 kampus ya, ataupun 60-70 kampus, supaya peluang untuk mendapatkan beasiswa ini besar. Kalau tidak, Anda akan bersaing dengan teman-teman Anda sendiri, maka yang terpilih adalah yang terbaik, maka yang lainnya akan gagal. Ya, inilah contoh prestasi yang dipunyai oleh para alumni. Yang pertama ini akan Mas Patrick itu melanjutkan ke Cornell. Cornell adalah Ivy League ya, kampus terbaik di Amerika. Dan ini Devina, ini diterima di Harvard. Harvard adalah kampus nomor 1 ataupun nomor 2. Jadi kadang-kadang Harvard ini dengan MIT dan Oxford itu berganti-gantian. Kalau tahun ini Oxford yang nomor 1 dunia, mungkin tahun depan adalah Harvard, mungkin berikutnya lagi ada Stanford, berikutnya adalah MIT. Jadi kira-kira 4 besarnya itu. Dan ini Mbak Nugrah ini, dia di Columbia. Columbia University adalah salah satu dari Ivy League yang Amerika tadi, selain Cornell, Yale, dan Columbia. Kemudian ada Valen di Boston, dan Filipina di Waterloo. Dan masa tunggu kerja dari para alumni ISMA, itu saja yang serius mengikuti programnya, itu adalah 0,3 bulan. Artinya Anda lulus 10 hari kemudian Anda bekerja. Anda hanya punya waktu istirahat 10 hari. Nah, itulah statistik yang kita punya. Nah, ini adalah berita lainnya. Rekan-rekan sekalian, setidaknya nanti akan ada 22 ditambah 5 kampus yang akan bergabung minimal ya. Anda lihat MIT akan gabung tahun depan. Semua tahu MIT nomor 1 terbaik di dunia. Ada Chicago juga sudah gabung tahun ini, tetapi tahun depan juga gabung. Ada Cornell, ada New York University, ada NUS, NUS ini kampus terbaik di Singapura. Ada SNU, kampus terbaik di Korea. Lund University, kampus terbaik di Swedia. Ada Toronto, kampus terbaik di Kanada. Ada LMSU, Lomonosov Moscow State University, terbaik di Moskow, Harvardnya Moskow. Kemudian Petersburg ini adalah kampus terbaik nomor 2 sudah LMSU di Rusia. Bowman ini adalah kampus terbaik engineering, mechanical engineering di Rusia. Ada University of Michigan, dan ada Kyoto dan Tokyo. Kyoto dan Tokyo ini selalu bergantian menjadi kampus terbaik di Asia.
ya, dan di Jepang. Waseda ini adalah salah satu penghasil Perdana Menteri. Tahun ini kita sudah mempunyai mitra Keio University dan juga Osaka. Nah, dalam konteks politik Jepang, itu Tokyo University, Waseda University, dan Keio University itu adalah 3 kampus penghasil Perdana Menteri Jepang. Nanti kalau Anda melihat Perdana Menteri Jepang itu datangnya dari 3 kampus ini, yaitu Tokyo, Kyoto, Tokyo, Waseda, dan Keio. Itulah 3 kampus penghasil Perdana Menteri Jepang, yang kita tahu Jepang adalah negara maju. Ada Imperial College akan bergabung. Imperial College itu adalah kampus terbaik nomor 3 di Inggris. Yang terbaik pertama adalah Oxford, kemudian Cambridge, nomor 3 adalah Imperial, dan nomor 4 adalah University College London. UCL ini sudah bergabung 2 tahun ini, dan tahun depan akan bergabung. Sehingga tahun depan kita akan mempunyai Imperial dan UCL, dan mudah-mudahan Cambridge juga akan gabung. Kemudian nanti ada Dundee dan Loughborough, ini 2 kampus di UK yang spesialisasi adalah sport science. Jadi kalau teman-teman nanti akan mengambil sport science, nanti ngambilnya di 2 kampus ini. Ini kita dedikasikan khusus untuk yang ingin belajar tentang teknologi yang terkait dengan olahraga. Kemudian ada Mahidol University Thailand. Mahidol ini adalah kampus terbaik di Thailand untuk bidang kesehatan. Ada Kasetrat dan Thammasat, Thailand. Untuk vokasi, ada Hanyang University, kampus Erika. Ini mereka mempunyai inkubasi industri, sehingga ini baik untuk teman-teman dari vokasi. Ada HSE Manajemen Rusia. Ada TOMS, ini adalah Politeknik di Rusia. Chulalongkorn, Thailand, dan juga PSU Thailand. Ya, saya kira itu, dan rekan-rekan sekalian, ini ada sumber yang penting bagaimana kita mempelajari sumber ini. Ya, ini maaf ini ya, bagaimana kita mempelajari ini. Ini ada websitenya. Rekan-rekan sekalian, ini silakan dieksplor. Ini ada aplikasi ini. Ini misalnya sekarang ada mahasiswa sarjana. Di sini ada pilihan kampusnya. Ini belum diupdate, nanti akan diupdate setelah penutupan pendaftaran. Misalnya sekarang Anda memilih Yale, lihat sini. Yang Anda lakukan adalah pertama lihat mata kuliahnya dan turunan mata kuliahnya. Ini pertanyaannya, Anda cocok nggak? Kalau nggak cocok berarti harus pilih Yale. Ya, sekali lagi saya katakan pada Anda, pilihlah kampus dan mata kuliah yang sesuai dengan Anda. Kalau tidak sesuai, tidak usah dipilih. Ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah melihat persyaratannya. Setiap kampus akan mempunyai persyaratan sendiri. Walaupun di ISMA adalah 6.0, tapi Yale ini hanya mau terima 7. Berarti kalau Anda 6.0 tidak bisa masuk di sini. Harus 7. Kemudian akademik periodnya, ini kebetulan dia adalah summer semester, akan berangkat bulan Mei dan kembali bulan Agustus. Beda dengan yang lainnya. Nanti dilihat betul. Nah, seperti ini. Dan juga termasuk ini yang vokasi. Yang vokasi juga sama. Nanti lihatnya, misalnya kita sekarang di Eropa. Misalnya kita lihat di sini tadi ada di Nottingham, oke, di sini Coventry ya. Dilihat sini, ini ada programnya, ini persyaratannya, bahasa Inggrisnya, akademik periodnya, dan ini adalah area studi. Nanti Anda pilih sesuai dengan ini ya, jadi jangan sampai Anda orang kesehatan, Anda milihnya ini. Terus sudah itu Anda nyatakan tidak sesuai. Anda harus bertanggung jawab terhadap pilihan Anda sendiri, dan setelah memilih dikonsultasikan dengan kaprodinya, disetujui atau tidak. Jadi semua harus bersikap dewasa. Sesudah memilih itulah hasilnya, dan harus diakui atau direkognisi berdasarkan pilihan Anda tadi. Ya, saya kira itu dari saya. Nanti selanjutnya kita akan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rahmat
atas insight-nya yang tentu saja mungkin bagi teman-teman pada hari ini sangat-sangat useful untuk persiapan mendaftar ISMA di tahun 2024 nanti. Di mana pada hari tadi ini sudah dipaparkan mengenai background pelaksanaan ISMA itu sendiri, kemudian kuota ISMA di tahun depan, pembukaannya dan timeline ISMA 2024, hal-hal yang harus diperhatikan serta jalur-jalur pembukaan ISMA baru yang akan diterapkan di tahun 2024 nanti. Nah, tentunya teman-teman memiliki banyak pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung kepada Bapak Rahmat, namun untuk sesi Q&A akan dilaksanakan setelah materi dari pembicara kedua. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat disimpan untuk disampaikan nanti di akhir acara. Nah, untuk selanjutnya memasuki sesi yang kedua, yaitu pemateri kedua langsung dari alumni ISMA Award di tahun 2021. Kak Rosi, apakah sudah hadir? Iya, halo. Suara aku terdengar nggak? Terdengar, Kak. Oke, Oke. oke. Sebentar, aku share screen sebentar ya. Oh, slide-nya udah kelihatan? Sudah, Kak. Aman. Oke, oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat sharing. Pertama kenalin, nama saya Viva Vidiana Rosi, atau biasa teman-teman manggil saya Rosi. Oke. Then next, bisa dilihat going abroad, why not? Gitu. Karena tadi udah dijelasin Pak Rahmat gimana, kenapa going abroad and the benefit of going abroad with ISMA, right? Oke, jadi pertama adalah a little about me. Currently I'm doing my master degree. Sekarang aku lagi kuliah S2 di Italy, di Università dei Studi di Parma, Italia. Sekarang aku kuliah pakai beasiswa Invest Your Talent in Italy yang dibiayai oleh pemerintah Italia. Dan I was an awardee of ISMA tahun 2021, jadi masih batch pertama yang mungkin akan sangat berbeda dengan batch-batch selanjutnya atau batch yang akan kalian daftar. Dan dulu masih ada University of Page, dan tahun ini as far as I know, Page no longer become the host university for ISMA. And Ada dulu Mbak, aku nanti di tenang UNS. aja. Teks ada. Oh, ada ya Pak? Tapi Ya. untuk vokasi saja kan ya, kalau nggak salah. Tahun depan tentu saja nanti. Oh, ada lagi. Oke. Oke, dan then it will be still relevant. Experience yang aku punya. Oke, dan dulu saya di UNS jurusan Hubungan Internasional angkatan 2018, lulus di tahun 2022. Dulu saya juga Global Ambassador di International Office, dan saran saya kalau teman-teman mau punya exposure yang lebih luas lagi, daftar Global Ambassador. Tapi kayaknya udah tutup dan udah pengumuman ya. Dan itu tuh menurut aku beneficial banget untuk teman-teman semua. Now, let's get into the part where I see the world with ISMA in 2021. Okay, how it started? Obviously, daftar. Dulu platformnya juga masih developnya masih baru banget dan sangat-sangat berbeda. Dan aku ngerasa kayak tadi ngelihat pemaparan Pak Rahmat, bener-bener sekarang udah develop dan sistemnya udah bagus banget. Kalau dulu masih kayak ada banyak error gitu, dan intinya ya sangat-sangat berbeda lah gitu. Setelah daftar, alhamdulillah aku keterima, dapat pengumuman bahwa aku akan berangkat ke Page. Of course, excited karena it's my first abroad experience and it was surreal for me karena dulu juga kondisinya masih pandemi dan banyak ketidakpastian apakah akan berangkat atau tidak. Nah, selanjutnya University of Page. Mungkin masih ada yang belum tahu, tapi di mana sih itu gitu kan. Jadi Page itu ada di Hungary, ada di Eropa Tengah, dan aku nggak di capital city, jadi kayak 3 jam dari Budapest. Mungkin teman-teman ada yang tahu Budapest. Nah, Page itu 3 jam dari Budapest kalau naik kereta. A very beautiful city.
a little city but it's very lively. International student juga banyak dan kampusnya juga sangat-sangat membantu kita karena mendengar cerita dari beberapa awardee lain di kampus lain, kadang universitasnya tidak begitu kooperatif gitu ya. Dan kebetulan pengalaman aku di Page, universitasnya sangat membantu dan profesor-profesornya juga sangat baik. Dan what am I doing there? Of course, studying. Well, dan aku karena background aku IR, kebetulan di Page ini memang cukup bagus untuk studi-studi kayak Eropa Timur dan juga politik-politiknya itu tuh bagus dan juga bisnis. Tapi aku nggak ngambil kelas bisnis karena kebetulan sudah di cover di UNS waktu itu. Jadi aku mengambil yang sekiranya relevan untuk skripsi aku. Yang kebetulan paper aku yang aku pakai ketika aku kerjakan ketika di Page juga aku jadikan skripsi. Dan of course juga introducing them about Indonesia. We have this event like Indonesian country presentation where we present about our country and we let the people there, the international student and international community, to taste like our food, and we have some quizzes about our country and it was so good. Dan mereka semua bahkan ketika kita pulang, teman-teman tuh bilang kayak, oh it's so different when you guys are coming back home. Dan ketika tahun kedua juga ada, mereka kayak, ya Indonesian student are very kind. Bahkan universitas juga masih reach out ke kita, ngasih tahu kayak, hey sekarang kita ini ada kegiatan ini. Dan sampai sekarang bahkan ada kita masih masuk ke alumni networknya dari awardee Page gitu. And what other things that I do? Frankly speaking, I also spend most of my free time traveling to see what's out there. Jadi, tapi ini juga berkaitan dengan time management menurut aku karena tugasnya juga aku tidak pungkiri tugasnya cukup banyak dan kita harus bikin report untuk ISMA, progres kita kayak gimana dan lain-lain. Jadi in the end ketika teman-teman yang akan daftar tahun depan ngelihat kayak oh awardee jalan-jalan terus, sebenarnya nggak yang hanya jalan-jalan, tapi kita doing that di waktu senggang kita karena ya ketika kita mumpung ada kesempatan untuk di sana dan why not gitu. Ditambah ketika kita bisa mengikuti kelas dan kita bisa submit tugas-tugas dengan benar dan tidak ada masalah ya. I think it's alright to explore at least for instance kayak di Eropa it's easy to travel around country then why not gitu. Terus life after ISMA mungkin this just like quickly. So life after ISMA I go back dan aku finish my thesis skripsi aku dan setelah itu sebelum graduate sebelum wisuda alhamdulillah aku di hire sebagai artist account manager dari perusahaan dari Jerman. It's a remote job dan aku take care of my company is doing like taking care of copyrights and royalties management for European artists and also US artists. So I'm being the artist account manager and I manage the artist. Dan selanjutnya selain itu juga aku got hired as a research assistant buat Project Near dari Pujono Center. So it's like alongside. Jadi kayak I was like doing part time as a research assistant di Pujono Center. Dan selanjutnya ketika aku bekerja, aku memang sudah ada keinginan untuk lanjut studi. Dan kebetulan ketika aku mengalami experience ISMA ini, I was thinking that yeah, it helped me a lot untuk shaping bahwa aku memang ingin untuk lanjut S2 nih gitu. Makanya akhirnya aku berusaha untuk going back to Europe. Now I'm also here. It's like finally I'm here in Italy. And I think ISMA helped me a lot to achieve all that. Mungkin memang tidak segrand teman-teman aku yang lain kayak yang tadi sudah dicontohkan oleh Pak Rahmat, ada Devina, ada yang lainnya juga. Mungkin memang pengalaman aku tidak segrand itu, tapi aku merasa bahwa setelah ISMA ini benar-benar membantu untuk life after campus, entah itu akan bekerja maupun lanjut kuliah lagi postgrad. Dan ya life after ISMA, it also helped me untuk shaping like my research quality and like a lot of stuff. Dan akhirnya this is what I got. Aku
kebetulan alhamdulillah dapat 4 offer dari kampus-kampus di Italia. Ada mungkin yang notice ada Bologna. It's like the oldest university and one of the best in Italy, but unfortunately I didn't take that karena satu dan lain hal berkaitan dengan jurusannya. Alhamdulillah dapat offer grant karena ranking first in the selection program, dan ada juga beasiswa yang aku dapat lainnya dari University of Insubria. It's like the beasiswa dari kampusnya untuk study 2 tahun, itu untuk international student. And then kebetulan alhamdulillah juga dapat 2 offer dari beasiswa pemerintah Italia. Jadi ada Invest Your Talent dan ada MAECI Scholarship atau Study in Italy. Dan kebetulan karena dapat dua-duanya harus milih, so in the end I choose University of Parma dan aku ngambil funding dari Invest Your Talent. Dan aku ngerasa bahwa aku nggak bisa achieve ini actually without the experience that I got during ISMA. Karena menurut aku bener-bener experience ISMA itu ketika aku berangkat dan aku pulang tuh I feel like I'm a different person, not in a bad way, but really in a good way, that aku punya time management yang meningkat, dan aku punya mungkin maturity juga berpengaruh karena kita di luar negeri dan kita harus figuring everything by ourselves. Ya ada temennya sih, cuman maksudnya kayak kebanyakan juga kita harus kayak aduh gimana ya gitu, termasuk kita take care of residence permit, terus habis itu kayak manage uang, termasuk tunjangan dari ISMA, kita harus manage bagaimana itu cukup untuk per bulannya dengan waktu itu juga karena kondisi masih pandemi waktu di batch aku, kita juga harus up to date dengan kayak gimana regulasinya, termasuk how to take care of ourselves untuk biar nggak kena COVID, karena dulu banyak kasus di periode aku yang akhirnya susah pulang karena ketika mau pulang ternyata malah positif dan harus karantina gitu-gitu. Dan termasuk kayak bagaimana kampus menjalankan kelasnya, termasuk profesor-profesornya yang sangat berbeda, dan itu tuh membantu aku untuk problem solving yang menurutku sangat-sangat membantu aku ketika sekarang aku bekerja dan berkuliah di S2 gitu. Jadi it's just a little sharing session from me, and I don't have that many materials. Dan mungkin yang aku bisa bilang kayak do your best in your application because you really won't regret it later when you got accepted. And I'm speaking for my experience, so yeah, good luck guys. Thank you. Mungkin itu aja Dara. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Rosy atas sharingnya yang sangat menginspirasi teman-teman dan juga saya sendiri untuk mungkin buat inspirasi S2 ke depannya di luar negeri dan sebagainya. Terima kasih banyak Kak. Dan selanjutnya adalah sesi yang sangat mungkin ditunggu teman-teman untuk melakukan sesi tanya jawab langsung dengan Bapak Rahmat ataupun Kak Rosy. Untuk rules-nya dalam sesi Q&A ini adalah sebagai berikut. Pertama akan dibuka untuk sesi pertanyaan pertama, yang pertama 3 orang. Bagi yang ingin menanya silahkan raise hand, ataupun jika terdapat gangguan sinyal dan sebagainya dapat bertanya melalui kolom chat dengan menyebutkan nama, kepada siapa pertanyaan diajukan, dan silahkan tuliskan untuk pertanyaannya. Baik, untuk sesi yang pertama saya buka, dipersilahkan. Baik, kepada Alicia R dipersilahkan, dan jika memungkinkan mungkin dapat on cam juga. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Lucia. Di sini pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya untuk Pak Rahmat Sriwijaya. Untuk program IISMA yang co-funding di tahun 2024 apakah akan dilaksanakan juga? Dan jika iya, kira-kira apakah alur pendaftarannya akan disampaikan setelah announcement seleksi ISMA yang general atau bagaimana nggih, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Alicia untuk pertanyaannya, dan mungkin karena belum ada pertanyaan lain mungkin dapat dijawab langsung oleh Bapak Rahmat. Baik, Mbak Alicia. Jadi nanti kita ada beberapa rangkaian seleksi. Jadi yang untuk reguler
dan afirmasi itu akan bersamaan. Tapi nanti pendaftarannya itu ada slotnya sendiri, jadi Anda kalau afirmasi mendaftar afirmasi, kalau reguler mendaftar reguler. Tesnya itu waktunya sama, tapi nanti akan beda kelompoknya. Yang berikutnya adalah co-funding. Nah, co-funding ini nanti akan dilaksanakan proses pendaftarannya sesudah pengumuman dari yang reguler. Tujuannya supaya nanti teman-teman yang reguler itu kalau berkeinginan kuat, tetapi kemudian nilainya beda tipis dengan yang di atas dikarenakan kuota, bukan masalah kita tidak mampu, tetapi karena kalah 0, itu juga bisa menggugurkan seseorang karena yang lebih tinggi, maka punya kesempatan untuk bisa ikut dengan funding. Jadi mungkin kami akan buka 1 minggu sesudah pengumuman yang reguler, kira-kira begitu. Dan nanti situ ada pilihan kampusnya, dan nanti pilihan kampusnya akan terbatas karena kita akan mencari kampus yang pembiayaan mandirinya itu tidak terlalu besar. Jadi mungkin ada beberapa kampus sampling yang besar, tetapi umumnya nanti kita akan ada beberapa kampus yang masih bisa dijangkau oleh para mahasiswa ataupun orang tua tersebut. Jadi pilihannya lebih sedikit, tetapi secara finansial itu terjangkau. Begitu Pak Alicia? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Rahmat atas jawaban dari pertanyaannya. Untuk penanya berikutnya, apakah sudah ada? Baik, kepada Muhammad. Oke, baik. Untuk sesi pertanyaan ini akan saya berikan kepada Muhammad Dhani dahulu, kemudian kepada Ilham. Kepada Muhammad Dhani dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Lucia Dara. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dhani Juditama. Izin mengajukan pertanyaan untuk Bapak Rahmat. Izin bertanya Pak, pada sesi tadi, pada sesi mungkin pemberkasan tadi, sempat disebutkan bahwa ada kode dokumen yang nanti rencananya itu tinggal di-input atau bagaimana gitu. Nah, itu mungkin saya masih ingin tanya lebih lagi Pak terkait hal itu. Dan mungkin yang kedua, apakah berdasarkan timeline jika pendaftaran dibuka pada Januari atau Februari, berarti untuk pembuatan akun dan persiapan sebagainya bisa di-input baru di timeline tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih Dhani. ya Mas Dhani. Ya. Jadi Mas Dhani itu gini, begitu list dari perguruan tinggi sudah tersedia, maka kira-kira di awal atau pertengahan Januari Anda bisa membuat akunnya dan bisa menyelesaikannya itu di pertengahan ataupun akhir Februari. Ya. Jadi pertama kali Anda buat langsung membuat akun. Data yang Anda punya belum ada, tidak apa-apa, tapi buat akunnya dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya kedua tentang apa Mas Dhani? Ya, tentang yang kedua. Pak, tadi yang sempat disebutkan tentang kode dokumen atau kode yang perlu di-input mungkin. Jadi gini, kalau rekan-rekan akan mengambil bahasa Inggris, karena tes bahasa Inggris IELTS, kalau yang sarjana ya, IELTS dan juga vokasi IELTS, IBT ataupun Duolingo, itu Anda coba nanti lihat masuk ke dalam website portal kalau sudah nanti. Nah, sebenarnya sekarang yang portal lama itu bisa dilihat juga. Di situ adalah panduan untuk tes bahasa Inggris, itu sudah ada. Nanti di situ ada kodenya. Duolingo itu kode ISMA itu apa? Kemudian untuk IELTS kode ISMA itu apa, dan juga untuk IBT apa. Nah, kalau Anda yang belum tes, Anda bisa pada saat tes itu dimasukkan kode registrasinya. Jadi biasanya kalau Anda mau ke luar negeri, nanti tanya Anda akan mau gunakan ininya, skornya buat mana? Misalnya buat Harvard, buat misalnya PENS ya. Nah, yang di sini Anda masukkan buat ISMA. Nanti kodenya ada dalam website, Anda bisa lihat bagian bahasa Inggris ya di website ISMA Kemdikbud. Nah, kalau Anda sudah terlanjur tes dan Anda melakukan registrasi, Anda bisa mengontak mereka untuk diminta diregistrasikan ke ISMA. Kalau sudah terlanjur tes, nanti mereka akan masukkan. Tapi kelihatannya ada biaya untuk memasukkan kode tes update ke kami, ke ISMA itu. Nah, keuntungannya adalah kami akan bisa cepat klarifikasi karena kami akan dapatnya dalam bentuk Excel. Itu sudah ada Excel, jadi tidak akan jadi kesalahan skor. Begitu kodenya ada, kemudian nilainya ada. Jadi yang belum silakan masukkan kodenya, yang sudah
lapor ke mereka untuk minta dimasukkan kodenya gitu. Dan kita akan senang kalau semua peserta itu bisa memasukkan kodenya. Karena kalau tidak masukkan kodenya, maka banyak pertanyaan di kami. Kenapa kodenya tidak ada? Apalagi kemudian nomor registrasinya nggak bisa dibuka. Banyak pertanyaan di situ ya, banyak pertanyaan. Zamannya Mbak Rosi seperti itu banyak ya, banyak itu banyak yang abal-abal banyak sekali. Dan kami untuk memeriksa satu dokumen itu perlu 1 jam. Itu fotonya dilihat, terus tulisannya miring apa tidak, sama apa tidak. Kemudian bahasa Inggrisnya nanti dilihat lagi di wawancara. Ini ayatnya 8, coba kita wawancaranya diam aja, berarti dia palsu. Dan itu membutuhkan waktu yang lama dan capek sekali. Nah, kalau teman-teman semua sudah patuh pada aturan, memakai kode itu, kita cuma tinggal Excel saja. Di Excel tinggal di copy, dibaca, itu nanti akan cepat. Berapa detik, udah tahu kita bahwa ini nilainya betul apa enggak. Gitu. Gitu ya Mas Dani ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bapak Rahmat dan Dani atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk penanya terakhir di sesi 1 ini adalah Ilham Yuwanda. Kepada Ilham dipersilahkan. Sebelumnya suara saya jelas atau enggak? Terdengar. Oke, saya mau bertanya kepada Kak Rosi. Jadi, Kak, I believe that you are such a busy person kan, pas Kakak decided untuk take ISMA. Nah, if I was not misheard, you are also a global ambassador of NS. And aku percaya Kakak juga mungkin dulu sibuk banget pada saat daftar ISMA. Nah, pertanyaan saya, gimana sih caranya Kakak untuk meimbangin antara Uni Life dan ISMA Registration Life? Karena aku sendiri juga kebetulan jadwalnya padat sementara harus fokus ke ISMA. Dan memenuhi English Proficiency Test-nya itu juga agak susah. Jadi, do you have any tips for that? Thank you. Baik, terima kasih Ilham atas pertanyaannya. Pertanyaannya kepada Kak Rosi, maka kepada Kak Rosi dipersilahkan. Oke, terima kasih Ilham. Sebenarnya mungkin di satu sisi, I would say take your priority. It's about priority in the end. Karena aku tahu memang mahasiswa sangat-sangat banyak kegiatan yang bisa diikuti. There's a lot of things that you do. Mungkin organisasi, mungkin bekerja, mungkin kuliah, praktikum, dan sebagainya. Tapi menurut aku, you have to ask yourself, if you really want it, you will make time for it, gitu. Dan ketika aku bilang, dulu bahkan ISMA di periode aku, jarak ketika persiapan sampai pendaftaran dan pengumuman itu tuh sangat-sangat mepet. Bahkan teman-teman aku banyak yang di kampus lain itu bener-bener kayak hanya, I don't know, 1 month. We have 1 month untuk persiapkan semuanya dan we made it gitu. Dan jadi aku bisa bilang kalau dari pengalaman aku pribadi, sebenarnya kalau memang kamu sudah determine your goal untuk I want to get this scholarship, dan kamu akan menyempatkan at least minimal 1 jam or 2 jam you learn mungkin untuk bahasa Inggrisnya, atau kamu learn untuk kayak I will make my outline of essay, or I don't know, practice your English. Then I believe you can make it. At least mungkin ketika kamu sibuk in the daylight, kamu sibuk untuk kuliah, mungkin 2 jam sebelum tidur atau 1 jam lah, 1 sebelum tidur you study gitu. Dan atau enggak, maksudnya kayak menurut aku in the end you have to sacrifice a little dari waktu itu, kayak karena kamu memang ingin hal itu gitu loh. Kalau menurut aku untuk semuanya. Jadi in the end it's about priority. Kalau memang sangat-sangat ingin dan merasa memang ISMA ini memang beneficial untuk future aku, entah itu untuk kuliah lagi, untuk career wise, karena alumni networkingnya cukup bagus menurut aku. Sampai sekarang kita juga masih share-share, misalkan ada job opportunity whatsoever, we have the group and the platform for that. Jadi kalau memang menurut kamu ini sangat bagus untuk my future, dan sacrifice a little dari mungkin waktu, kurangin lah. Kayak skala prioritas menurut aku itu penting banget. Itu sih kalau aku bilang. I hope that answer the question. Thank you, Kak.
Baik, terima kasih untuk Kak Rosi dan Ilham atas jawaban dan pertanyaannya. Saya izin melanjutkan dengan pertanyaan dari kolom chat semua kepada Bapak Rahmat. Yang pertama, atas nama Krishna, apakah mahasiswa penerima KIPKA memungkinkan untuk ikut ISMA mengingat ada biaya cukup besar yang harus ditanggung sebelum dapat reimbursement? Ya, Begitu. intinya Untuk semua mahasiswa pertanyaan berhak pertama. ikut ya. Justru kita mendorong supaya mahasiswa yang ikut KIPK itu ikut. Nah, kalau untuk mengenai biaya yang lebih besar nanti dibicarakan dengan internal di kampus ya untuk itu. Bagaimana solusinya gitu ya. Tapi intinya adalah semua diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program ISMA. Itu Mbak Lucia. Baik, Bapak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Hasna. Tahun lalu sudah mendaftar ISMA menggunakan IELTS. Jika di tahun 2024 nanti ingin mendaftar kembali, apakah boleh menggunakan IELTS yang sama? Dan jika iya, apakah harus mengirim ulang ke ISMA? Ya, jadi IELTS itu kan berlaku 2 tahun ya. 2 tahun itu sebenarnya bukan kami yang menentukan, tapi kalau Anda akan ke luar negeri, kampus-kampus itu akan minta IELTS-nya 2 tahun. Itu alasannya ya. Jadi 2 tahun itu adalah kampus yang akan Anda tuju itu. Nah, makanya selama nanti, di situ nanti Anda bisa lihat di website itu 2 tahunnya kapan. Kelihatannya 2 tahunnya itu per Juli. Jadi Juli tahun depan itu umurnya harus kurang dari 2 tahun. Karena nanti akan diregistrasi di kampus luar negeri. Jadi yang menentukan 2 tahun tidak 2 tahun itu bukan kami, tetapi kampus yang Anda tuju. Ya. Dan itu bisa digunakan dan Anda masukkan lagi ke dalam website itu ya. Digunakan ulang. Gitu Mbak Lucia. Baik, jadi untuk Hasna jawabannya bisa dengan nanti diinputkan lagi, terutama untuk yang form untuk pengiriman dari ISMA-nya. Kemudian ada juga untuk pertanyaan dari chat yang terakhir ini, Pak. Jadi untuk kuota tahun depan itu kurang lebih 3.500 dengan 3 jalur. Nah, untuk masing-masing jalur tersebut kira-kira persentasenya berapa ya, Pak, untuk kuotanya? Ya, yang untuk co-funding 750. Mungkin yang afirmasi kita lihat ya, jadi tergantung daftar, tapi kira-kira sekitar 300 sampai 500. Karena kita lihat demand-nya juga, jangan sampai kita kuotanya besar, ternyata afirmasi nggak ada yang daftar. Ya, nah, itu yang kita perlu perhatikan. Jadi, ya kira-kira afirmasi 300 sampai 500, yang co-funding 750-an kira-kira. Yang lainnya lah regular. Baik, Bapak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Alvina Rahma kepada Alvina, dipersilahkan untuk on cam dan on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, saya belum bisa on cam terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Rahmat dan juga Mbak Rosi atas pemaparannya. Perkenalkan, saya Alvina Rahma Kalisa Fitri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya izin bertanya kepada Bapak Rahmat Sriwijaya. Saya lebih penasaran terkait untuk pembiayaannya sih Pak, kayak apakah nanti sistemnya reimburse atau satu persatu dibiayai terlebih dahulu, karena ini sebenarnya untuk persiapan aja sih Pak. Kalau misalnya amin nanti jadi awardee, mungkin kayak saya harus lebih mempersiapkan di bagian mananya seperti itu. Dan apakah memungkinkan jika saya juga mendaftar PMM juga Pak, dan juga untuk mendaftar ISMA seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik sekaligus menjawab yang di grup ya. Jadi at cost itu maksudnya apa adanya tagihan. Jadi misalnya SPP-nya itu 1.000 ya kita bayar 1.000, SPP-nya 2.000 itu 2.000. Itu namanya at cost. Yang at cost itu adalah SPP, asuransi, visa, itu at cost. Tetapi yang lansam, biaya hidup itu dan settlement allowance itu uang kedatangan yang besarnya 1 kali biaya hidup, dan biaya hidup itu dibayarkan berdasarkan rate per negara ataupun kadang-kadang per kota yang itu ditentukan oleh LPDP. Jadi bukan kami yang menentukan misalnya beasiswa biaya hidup per kota di per negara, tetapi itu adalah LPDP, dan sama untuk S2, S3, beasiswa LPDP itu mereka biayanya sama seperti itu. Jadi itulah, jadi artinya kalau at cost itu berarti kami yang bayarin. Kalau lansam itu Anda mendapatkan uangnya ke Anda gitu ya. Jadi kalau at cost nggak usah dipikirkan, itu nanti bagian dari kami yang memikirkan. Nah kemudian biaya yang keluar dari Anda
Itu tentu saja adalah pembuatan visa dan biaya visa. Dan kedua adalah membayar asuransinya. Nah, sementara untuk domnya itu biasanya bisa kita nego sehingga pada saat Anda tiba baru bayar. Dan standar kami adalah Anda akan menerima uang sebelum keberangkatan, atau tepatnya 1 minggu sebelum Anda berangkat, Anda sudah menerima uang biaya hidup. Termin pertama kira-kira 3 bulan, termin pertama, dan 1 bulan untuk biaya persiapan. Itu termasuk di situ bisa Anda gunakan untuk menggantikan uang untuk biaya visa, digunakan juga untuk menggantikan uang asuransi. Itu dari biaya persiapan yang namanya settlement allowance. Sementara yang living allowance atau biaya hidup itu untuk biaya dormitory dan biaya makan dan transportasi lokal sehari-hari ke tempat kuliah. Kira-kira begitu, Mbak Lucia. Baik, terima kasih dari Alvina. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh penanya dan Bapak Rahmat dan Kak Rosi atas jawabannya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.20, maka sepertinya acara pada hari ini akan kita akhiri pada sesi pertanyaan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rahmat dan Kak Rosi yang sudah berkenan dalam menyampaikan gambaran kepada teman-teman tentang apa itu ISMA, hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama untuk mendaftar tahun 2024. Kemudian dari Kak Rosi sendiri pengalaman bagaimana experience ketika ISMA dan juga life after ISMA. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti webinar hari ini dengan baik. Saya Lucia Dara selaku host hari ini memohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan selama membawa acara pada kegiatan hari ini. Kemudian saya ada satu pantun untuk mengakhiri hari ini. Ingin hati memiliki kekasih, apa daya, dia sudah ada yang punya. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Rino. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, minta izin. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Pak lagi. Rahmat. Saya selalu. Mohon izin juga Pak Rino dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Semangat Mbak. Dara di Siap. Malaysia. Makasih Mbak Rosi, makasih Mbak Dara. Terima kasih Bu. Ada beberapa yang keperluan keluarga itu cuti 8%, itu tidak benar. Jadi kalau keperluan keluarga itu ya cuti tahunan. Untuk yang cuti tahunan ya, nanti di Pak Hari itu nanti sudah bisa menghitung sisa cutinya, jadi otomatis sisa cuti tahunan itu masih berapa itu diambil nanti akan muncul, jadi tidak perlu pemantauan. Dan untuk yang selanjutnya adalah cuti besar, itu bagi pekerja yang terus bekerja selama 5 tahun, jumlah itu diberikan selama 3 bulan. Untuk pegawai yang melakukan cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan. Jadi untuk yang cuti besar jadi tidak berhak untuk cuti tahunan. Yang keempat, pegawai yang melakukan cuti tahunan pada tahun bersangkutan hak cuti besar yang diberikan maka diterima hak cuti tahunan yang telah dijumlahkan. Itu contoh saja. Nanti ini sebenarnya akan kita bahas, Bapak Ibu bisa mempelajari dan menginformasikan kepada stafnya bagi mereka nanti kalau nanti aplikasi dan tetap sudah dimulai pun kita sudah bisa untuk memilih cuti yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Pilihan. Untuk ini salah untuk pegawai yang bisa cuti besar kurang dari 3 bulan, maka cuti besar akan harus sangat jatuhnya 3 bulan, tapi berarti cuma 2 bulan dan 1 bulan itu
saya